Pasukan Guardian pun langsung menyerang Yuji dengan kekuatan besar, tapi dapat ditahan dengan mudah oleh Yuji. Si Guardian pun terkejut serangannya bisa ditahan dengan mudah. Yuji pun menggunakan skill Formless Blade level SS. Lalu Guardian itu pun terpental dengan satu tangan terputus. Guardian lain balik menyerang secara bersamaan ke arah Yuji. Guardian yang kalah memperingatkan dia bukan manusia biasa dan sangat kuat. Lalu Yuji pun mengeluarkan skill tebasan beruntun yang mengalahkan para Guardian itu dengan mudah. Di dalam benak Guardian dia memang berpikir manusia rendahan membawa anakan naga, bahkan dia mengetahui keberadaan kami. Guardian ini menyadari bahwa dia makhluk transcendental mutlak yang tidak boleh disentuh. Yuji pun menghela nafas dan berkata, sudah kubilang kita sebaiknya bicara baik-baik. Lalu Yuji mengatakan bahwa dimensinya pasti bermasalah dan kenapa kalian bisa selamat? Guardian pun menjelaskan karena ada ruang distorsi. Penguasa mereka membuka portal yang menghubungkan sarang kami ke dunia ini untuk memindahkan kami semua. Tapi tiba-tiba distorsi ruang yang membuat kami semua terlempar keluar. Yuji meminta penjelasan tentang ruang distorsi tersebut. Guardian pun tidak begitu tahu, tapi di antara penguasa kami ada yang membicarakan tentang Horizon of Providence. Masalah distorsi ini terjadi gara-gara dan dari Horizon of Providence, seolah-olah ruangnya berputar. Yuji menduga ada yang aneh karena di regresi sebelumnya Yuji tidak dapat penjelasan mengenai distorsi ruang tersebut dan tentang Horizon of Providence. Yuji sama sekali belum pernah mendengarnya. Yuji berpikir ada yang berbeda di regresiku sekarang. Yuji pun bertanya, apa hubungannya Horizon of Providence dengan kalian datang ke sini? Jangan bilang Horizon of Providence yang membantu kalian ke sini. Lalu kata Guardian, lebih tepatnya kehendak yang melampaui Horizon of Providence membantu kami. Itu seperti ada kehendak yang memeluk kami, itu memperlihatkan jalan yang harus kami lewati dan aku hanya mengikuti itu untuk mengumpulkan kembali Guardian yang lain dan menemukan lokasi anakan naga. Yuji pun berniat mengetahui sesuatu dari mereka, dan menyuruhnya menatap matanya. Yuji pun mengeluarkan skill Ace of Balance level SS. Adalah satu dari 3 otoriti agung yang diambil dari Arcuke dunia iblis. Skill yang bisa membedakan mana baik jahat, kebohongan dan kebenaran. Dan Guardian ini tidak berbohong dengan perkataannya. Yuji sudah memeriksa dimensi berkali-kali dan hal-hal yang tidak diketahui selalu muncul. Guardian berkata tentang kehendak yang dibicarakan itu seperti mempunyai ketidakpuasan seperti kutukan. Mungkin karena aku punya core kekuatan naga hijau. Yuji pun mencoba memeriksa kekuatan tersebut dan si Guardian terkejut. Setelah beberapa lama terlihat sesuatu di dalam tubuh Guardian tersebut. Dan itu adalah Authority Grandfather Clock. Lalu cahaya keemasan tersebut berubah menjadi rantai dan membuat melingkar seperti bola dan menjadi bentuk sebuah jam pasir emas. Menurut Yuji tidak ada yang bisa dilakukan sekarang selain menunggu. Yuji bertanya kepada mereka apa yang akan dilakukan sekarang karena anakan naga sudah dalam perlindunganku. Yuji pun berniat melepaskan mereka dan mereka juga berniat untuk pergi. Tapi Guardian naga hijau menolak, tidak akan pergi. Karena dia yang melindungi sejarah kausalitas. Yuji pun menghantamnya hingga terpental. Tapi sang Guardian tidak mau pergi sampai Yuji terus menyerangnya. Hingga peringatan terakhir Yuji. Tapi Guardian itu tetap dengan pendiriannya. Guardian lainnya membuli si Guardian hijau karena ia sangat ngeyel. Yuji pun berubah pikiran setelah mendengar itu dan mengeluarkan pedangnya sambil berkata, setidaknya kau harus keras kepala untuk menjadi Guardian yang layak. Mereka pun musnah dengan sekali tebasan. Dan hanya menyisakan Guardian hijau.
Yuji melihatnya sangat unik dan menanyakan alasan tetap berdiam di sisi naga hijau. Guardian beralasan kesetiaannya kepada klan naga hijau tidak berubah. Akhirnya karena kemampuannya yang lebih lemah dibanding Yuji, Yuji pun menawarkannya peranan yang bagus. Dia pun diperkenalkan kepada para anak naga sebagai tukang bersih-bersih di rumahnya, dan si Guardian pun kebingungan. Si Guardian memulai debut pertamanya sebagai tukang bersih-bersih dengan memulai mencuci piring. Dia pun sambil membayangkan perkataan Yuji yang pada awalnya Guardian meragukan tentang posisi itu. Tapi kalau ingin tetap di sini ia harus menjadi tukang bersih-bersih dan melakukan dengan benar. Si Guardian pun menghela nafas, lalu dihapus apa oleh Green yang berada di belakangnya. Guardian pun menanyakan keadaan Green. Green sudah mendengar kalau dia akan menetap di sini sebagai tukang bersih-bersih. Green pun memuji celemeknya cocok lalu berkata tolong bantu kami mulai sekarang petugas pembersihan NIM. Mendengar pujian dari Green, Guardian pun bersemangat dan akan berdedikasi dengan pekerjaannya sampai-sampai akan piringnya. Lalu terlihat Baby Blue mengenakan beberapa kostum dan pakaian yang bagus yang ternyata itu dibelikan oleh si pirang. Baju itu diberikan oleh Green dan semuanya cocok untuk Baby Blue, dan dia menyukainya. Lalu menanyakan pendapat kepada pembersih NIM, lalu dia berkata semuanya cocok kalau dipakai oleh Baby Blue. Yuji memperhatikan tangan dari si pirang yang jarinya agak terluka. Yuji pun berkata kamu main gitar lagi? Si pirang cuma berkata aku hanya memainkannya dengan pelan. Yuji menanyakan keadaan si Red karena belum kelihatan hari ini apa dia masih nonton drama di kamarnya. Lalu petugas pembersihan berkata, dia khawatir dengan penampilan Red yang seperti mayat hidup lalu Yuji pun segera ke kamarnya Red untuk melihatnya dan sudah terlihat botol minuman soda beserta tumpukan puntung rokok serta Red yang lagi duduk santai. Red pun berkata ada apa tiba-tiba masuk? Aku hanya memeriksa kau masih hidup atau sudah mati, kata Yuji. Lalu Yuji melihat tayangan yang ditonton oleh Red, ternyata Red menonton drama sejarah perang. Yuji itu menyarankan untuk berhenti menonton kalau memang tidak seru, dan ia pun menyuruh Red ke bawah. Yuji memberitahu mereka bahwa akan melakukan bersih-bersih menyeluruh, dan mereka pun bertanya kenapa tiba-tiba. Yuji pun menjelaskan bahkan jika kalian bukan manusia setidaknya kalian harus hidup selayaknya manusia selama di bumi. Terutama si pirang dan Red yang kamarnya terlalu kotor. Si pirang pun protes karena kata mamanya tidak boleh masuk ke kamar orang lain tanpa izin. Lalu Yuji pun berkata apa mamamu juga tidak pernah memberitahumu untuk membersihkan kamarmu? Jadi Yuji menginstruksikan mereka untuk membersihkan kamar masing-masing. Si Red keberatan dengan itu sambil mengupil dan kata si pirang itu menjijikan. Tapi si Red malah sengaja ngasih ke si pirang. Dan si pirang pun panik. Lalu si Red pun beranjak pergi sambil menyuruh tukang untuk membersihkan kamarnya. Lalu Green pun berencana membeli bahan-bahan malam karena anggota keluarga sudah bertambah. Saat Yuji akan menjawab, tiba-tiba dia teringat menu masakan yang disajikan oleh Green. Lalu Green pun bertanya apa ingin makan sesuatu yang lain. Yuji menjawab tidak kau pergi saja. Lalu sampailah tukang pembersih di kamarnya Red, dengan sampah yang berserakan. Guardian pun mencium bau yang bahkan lebih buruk dari dunia iblis. Dia pun mulai membereskan dan mengira tumpukan rokok itu adalah tanaman. Dia mulai membereskan sampah yang besar terlebih dahulu. Tiba-tiba belakang ada Shadow yang berkata, salah itu kaleng kan? Shadow berkata sampah kaleng dan plastik harus dipisah. Tugas pembersih tidak tahu aturan mendasar seperti itu. Lalu si Guardian pun menyadari energi dunia iblis dari Shadow. Kenapa malah bengong ayo kerjakan, kata Shadow.
Dan Guardian pun menurut. Setelah itu datanglah Yuji dan berkata, kalian kan harusnya bersih-bersih kalian lakukan? Lalu saya sudah bilang memberi saran pada petugas baru yang tidak tahu aturan. Dan ternyata Shadow pun disuruh bersih-bersih oleh Yuji. Di hari itu semuanya melakukan kegiatan masing-masing sampai menjelang sore hari. Shadow pun melaporkan sudah selesai tugasnya. Lalu Yuji pun berkata dia akan pergi ke tempat ini. Lalu Shadow pun berkata, kau itu Moskow, Rusia. Organisasi penyihir Invisibility sedang melakukan penelitian penyihir tipe transcendent di sana. Yuji memerintahkan Shadow untuk berangkat ke Rusia minggu ini, dan misinya menemukan prototype X. Shadow pun mengerti dan akan langsung mengerjakan. Tidak lama Green pun pulang dari membeli bahan makanan, lalu disambut oleh si pirang dan petugas kebersihan. Saat Shadow akan pergi, dia ditahan oleh Yuji dan menyuruhnya berganti pakaian sepertinya. Lalu malam pun tiba dan masakan juga sudah dihidangkan. Mereka berkumpul di ruang makan. Menu masakan Green memang cocok untuk naga. Tapi itu tidak cocok untuk Yuji termasuk Shadow. Dan dia berkata, jadi ini alasanmu memanggilku yang sebenarnya? Dan Yuji asli sudah ada di luar.